Tapi bagaimana untuk kalangan menengah? Kompensasi apa yang bisa diberikan kepada kalangan menengah dari pemerintah? Ya tentu adalah bentuk hal-hal lain yang sifatnya saya sebut tadi terukur ya. Misalnya supaya tidak ada kenaikan-kenaikan apapun dalam konteks ini. Meski tentu kalkulasinya secara ekonomi tidak mudah untuk tidak menaikkan apapun dalam kondisi yang semacam ini. Perlu juga misalnya bahwa bantalan-bantalan sosialnya menyasar kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya vulnerable ataupun merasa terancam dari segi ekonomi kalau ada kenaikan-kenaikan khususnya yang juga menyasar kelompok-kelompok menengah. Dan yang paling penting sebenarnya Adisti, salah satu bentuk kritik yang paling dalam, salah satunya adalah protes adik-adik mahasiswa itu, supaya APBN itu kan tidak jor-joran, ya, Hmm. tidak salah sasaran. Dan kemudian memang difokuskan bagaimana untuk mengantisipasi kondisi ekonomi kita saat ini. Makanya yang disasar itu adalah program-program populis yang dinilai menggunakan APBN yang cukup fantastis ya. Salah satunya adalah MBG dan KDMP itu. Ini yang saya kira menjadi titik fokus supaya hal-hal yang sifatnya bombastis menggunakan dana yang cukup luar biasa itu sebisa mungkin juga mulai dievaluasi secara signifikan dan dialokasikan kepada kelompok-kelompok yang sifatnya rentan secara ekonomi, Hmm. kelas menengah bawah yang saya kira ini adalah sebuah situasi yang tidak gampang-gampang saja. Hmm. Itulah yang saya kira pentingnya ada feedback, ada kemudian protes seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa tujuannya adalah supaya saling mengingatkan kalau ada sesuatu yang nyerong-nyerong tidak baik, ada sesuatu yang sifatnya perlu dikoreksi. Saya kira pemerintah dalam hal ini juga mesti akan mendengarkan secara terbuka, Adisti. Oke, kalau dari 5 tuntutan yang kita tahu dari mahasiswa ini kan ada 5. Tadi kalau menurut Bung Doli, yang poin ketiga menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, KDMP itu tidak dimungkinkan untuk menghentikan kedua program flagship dari pemerintah. Nah, menurut Anda dari sisi politik, Mas Adi Pray, dari 5 poin itu, kalau satu tidak bisa dihentikan, ada berapa poin lagi yang dalam tanda kutip ya realistis saat ini untuk bisa dipenuhi oleh pemerintah? Ya, per hari ini paling realistis adalah sebagai upaya untuk melakukan penguatan terhadap nilai tukar rupiah. Kan itu sudah dilakukan dalam sehari 2 hari. Yang kedua tentu kita mendengarkan pernyataan dari pemerintah, rasa-rasanya KDMP dan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih dan MBG itu kan nggak mungkin di stop, tapi sebisa mungkin kan ada efisiensi. Jangan ratusan triliun, tapi digunakan kepada masyarakat dan adik-adik kita ataupun ibu hamil yang betul-betul membutuhkan Adisti, sehingga anggaran untuk program makan bergizi tidak ratusan triliun seperti sekarang. Bisa saja itu jauh lebih sedikit kan kalau kemudian memang ada refocusing dan tepat sasaran. Dan yang paling penting, evaluasi-evaluasi yang semacam ini tujuannya adalah untuk menyehatkan kembali ekonomi. Dan kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh ini tidak bisa dihentikan program populis kerakyatan, koperasi desa termasuk juga adalah MBG, yang paling penting dalam praktiknya itu sesuai dengan harapan Adisti. Hmm. Betul tidak bahwa akan terjadi misalnya ekosistem ekonomi itu terbentuk di desa-desa. Hmm. Kalau itu yang tidak terjadi, maka anggaran-anggaran yang digunakan, APBN yang cukup luar biasa digunakan, itu pastilah diprotes. Tapi kalau efeknya betul terjadi ekosistem ekonomi, petani terberdaya, pedagang-pedagang sekitarnya juga terberdaya, ya rasa-rasanya memang kritik-kritik publik itu akan semakin mengurang. Problemnya adalah ketika menggunakan APBN yang cukup luar biasa di MBG ataupun di KDMP, tapi prakteknya banyak compang-camping, disitulah kemudian muncul protes-protes publik. Jadi pada level implementasi juga harus dibenahi. Hmm. Betul tidak bahwa masyarakat di daerah, di pedesaan yang selama ini mungkin termarginal, suaranya tidak pernah diperhatikan secara signifikan, Hmm. secara ekonomi, itu kemudian mampu tumbuh secara ekonomi. Kalau ekonomi desa itu terbangun dengan adanya proyek strategis ini, makan bergizi, Kopdes, ya saya kira publik akan membuka secara terang benderang bahwa ratusan triliun Oke. yang digunakan pemerintah itu memang tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi di pedesaan itu. Kan itu pembuktian yang mesti dibuktikan sebenarnya, Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah atau upaya pemerintah untuk bisa merespon dari 5 tuntutan mahasiswa yang kemarin disuarakan tidak hanya di Jakarta juga, tapi juga di sejumlah daerah. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, dan juga ada Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar, Bung Ahmad Doli Kurnia. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh.